Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya lah kita masih bisa menjalani kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir kita, di mana pada pertemuan yang terakhir sama sekalian, yaitu di akhir dari bulan Agustus, ya, kita sampai di surah Al-Infitar ayat yang ke-8. Ya, Al-Infitar ayat yang ke-8. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-9 sama sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal tukadzibuna biddin. Mohon maaf sebelumnya saya agak menjaga suara karena baru pulih alhamdulillah, sehingga tidak terlalu lelah saya. Kenapa? Ya, oke, insyaallah. Jadi intonasinya saya atur. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ayat yang ke-9, kalla bal tukadzibuna biddin. Ya. Yang maksudnya sekali-kali tidak, bahkan kalian telah mendustakan hari pembalasan. Kita perhatikan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay innama yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalatihi bil ma'asi takdzib fi qulubikum bil ma'adi wal jazai wal hisab. Innama yahmilukum ala muwajahati al-karim wa muqabalatihi bil ma'asi takdzib fi qulubikum bil ma'adi wal jazai wal hisab. Ya. Ya, ini tentu berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya jemaah sekalian, mulai dari ayat yang ke-6 ya. Kalau kita lihat ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apakah yang telah memperdayakan kalian ya berbuat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah? Ya, kemudian ayat yang ketujuhnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, dia yang telah menciptakanmu kemudian membuat susunan tubuhmu itu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, ya, dalam bentuk apapun yang dia kehendaki.
dia menyusun tubuhmu. Kalla bal tukadzibuna biddin, ya, bahkan atau sekali-kali tidak kalian mendustakan ad-din, yaitu hari pembalasan. Ai innama yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalatihi bil ma'asi takdzib fi qulubikum, ya. Jadi yang membuat kalian wahai anak Adam wahai anak Adam membalasi, ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak, kemudian justru berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu intisarinya adalah atau sebab pangkalnya yaitu sikap kalian, hati kalian yang mendustakan al-ma'ad, ya, mendustakan hari berbangkit, mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari dihisabnya seluruh amal-amal manusia. Ya. Wa inna alaikum lahafidhin, ya, padahal sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Ya. Wa inna alaikum lahafidhin, ya, di ayat yang ke-10-nya, dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Kiraman katibin, yang malaikat itu mulia lagi mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Disebutkan dalam tafsir, yakni wa inna alaikum lamalaikah hafadhah kiraman, ya, fala tuqabiluhum bil qabaih fa innahum yaktubuna alaikum jami'a a'malikum. Ya, maksudnya adalah jangan lupa wahai anak Adam, ya, wahai manusia, ada di sekitar kalian itu para malaikat-malaikat yang memelihara, yang mencatat, ya, yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal perbuatan kalian, ya, baiknya maupun buruknya. Ya, maka hati-hati jangan sampai, ya, yang mereka catat itu keburukan-keburukan, maksiat-maksiat kalian, pendustaan-pendustaan kalian terhadap hari berbangkit. Jangan kalian berbuat maksiat yang nantinya akan ditulis oleh para malaikat-malaikat tersebut. Ya, di sini menunjukkan keimanan kita kepada adanya para malaikat, sama sekalian, yang mana malaikat itu sangat banyak sekali, Allah yang maha tahu berapa jumlahnya. Namun kita meyakini para malaikat itu diberikan tugas, ya, sebagian dari mereka ada tugas-tugas khusus, ada yang menyampaikan wahyu, ya, malaikat Jibril alaihissalam, ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menumbuhkan tumbuhan, menurunkan hujan dengan izin Allah, malaikat Mikail, dan juga malaikat yang meniup sangkakala kelak di yaumil qiyamah, malaikat Israfil. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah ketika bayi sebelum lahirnya, yaitu di janin, untuk mencatat beberapa perkara. Ada malaikat yang ditugasi nanya setiap hamba di alam kuburnya, ya, 2 malaikat menanyakan 3 perkara, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Ada juga malaikat yang memikul arsy, ya, memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, 8 malaikat. Ada juga malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, ya, yang sifatnya raqibun atid. Ya, itu sebetulnya bukan nama tapi sifatnya raqibun atid, ya, malaikat yang dekat yang selalu mencatat. Ya, jadi apapun yang dikerjakan, yang diucapkan manusia itu, malaikat tersebut mencatatnya, dan semuanya akan ditambahkan kelak di akhirat. Ya,
Jadi wa inna alaikum, dan sesungguhnya atas kalian wahai manusia lahafidhin, ada malaikat-malaikat yang memelihara. Ya, memelihara maksudnya nyimpen, nyatat seluruh amal-amalmu. Kiraman, ya, yang mulia, ya, katibin, lagi mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, artinya apa kalian enggak malu ya melakukan perbuatan yang mungkar, yang maksiat, yang mendatangkan murka Allah, padahal malaikat itu melihat perbuatan kalian. Ya, kenapa kalian menampakkan maksiat kepadanya, kepada Allah, padahal malaikat tersebut mencatat seluruh perbuatan kalian. Ya, insyaallah demikian. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Ya, sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Ya. Yukhbiru ta'ala amma yasirul abrar ilaihi minan na'im. Ya, jadi Allah kabarkan ya, keadaan nantinya di akhirat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan di dunianya, yaitu berupa an-na'im, kenikmatan. Ya, kenikmatan di sini tentu akhirnya adalah al-jannah atau surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Alladzina ata'u Allah azza wa jalla wa lam yuqabiluhu bil ma'asi. Jadi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kemaksiatan, tidak menukar anugerah Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, jadi mereka mengisi di dunianya dengan dua hal, al-iman wal amalus shalih. Ya, jadi landasannya iman, kemudian mereka hiasi lisannya, mereka hiasi perbuatannya dengan amal-amal soleh. Dan Allah Maha Adil jemaah sekalian. Setiap perbuatan itu mesti ada akibatnya. Baik yang dibalasi kebaikan, buruk yang dibalasi keburukan. Ya, tinggal kita memilih yang mana. Kalau kita memilih yang al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, berarti kita isi hidup ini dengan kebajikan. Ya, alhamdulillah kita dimudahkan sampai detik ini untuk berbuat baik. Ya, tinggal kita istiqomah. Ya, tinggal kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Insyaallah nanti balasannya sepanjang masa. Balasannya kekal abadi. Ya, jadi kita ujian berbuat baik, meninggalkan perbuatan kemaksiatan hanya sebentar, tapi nanti balasannya khalidina fiha, sepanjang masa tanpa ada batasnya. Innal abrara lafi na'im, ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan lafi na'im. Ya, di sini ada lam taukid pada kata lafi, lam taukid yang menunjukkan lam penguatan, benar-benar di atas kenikmatan atau di dalam kenikmatan, benar-benar di dalam kenikmatan. Jadi inna pada lafaz yang pertama itu sudah penguatan, huruf taukid, kemudian ditambah di bagian tengah ayat lafi itu juga penguatan, sehingga di sini benar-benar penguatan di atas penguatan. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar dalam kenikmatan. Ya, tanpa penguatan pun firman Allah itu kita benarkan. Tapi di sini Allah menguatkan dengan dua penguat, yaitu inna dan lam taukid pada kata lafi. Artinya janji Allah itu pasti akan terjadi dan Allah Maha memenuhi janjinya, dan semua apa yang Allah kabarkan adalah kebenaran. Artinya tidak perlu khawatir ya, orang-orang berbuat kebajikan pasti mereka akan mendapatkan balasannya kalau mereka melandasi hidupnya dengan iman dan mereka hiasi hidupnya dengan amal soleh. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan mereka. Nah, sebaliknya di ayat selanjutnya, ayat yang ke-14, Allah sebutkan sebaliknya. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjar, dan sesungguhnya
Al-fujjar, orang-orang yang durhaka. Lafi jahim, mereka benar-benar berada di dalam siksa api neraka. Thumma dzakara ma yasiru ilaihi al-fujjar minal jahim wal 'adzabil muqim. Jadi setelah Allah kabarkan orang-orang yang beramal soleh mendapatkan kenikmatan, sebaliknya orang-orang yang fujjar, ya fujjar itu jamak dari fajir. Fajir itu orang-orang yang berbuat kejahatan. Artinya orang yang mengisi hidupnya dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan. Itu balasannya lafi jahim, dia benar-benar berada dalam jahim, yaitu siksa api neraka. Tinggal kita lihat fujjar itu dalam pandangan agama yang bagaimana jamaah sekalian. Fujjar orang-orang yang berbuat kejahatan. Tentu nomor satunya orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, mengingkari hal-hal yang harus diimani dalam hal agama. Dia nggak mau beriman terhadap agama Islam. Dia mengingkari hari pembalasan, dia mengingkari Al-Quran, dia mengingkari para Rasul, maka ini kejahatan yang nomor satu menurut pandangan agama. Jelas sama sekalian ya. Jadi bukan kejahatan secara fisik nomor satu adalah pengingkaran terhadap keimanan. Ini nomor satu. Kemudian termasuk juga dalam bentuk fujjar atau kejahatan orang-orang yang berbuat keburukan. Dia berbuat keburukan dalam perbuatannya, melakukan dosa-dosa besar. Ya, termasuk juga orang-orang yang berbuat kemaksiatan secara keumuman, berbuat kerusakan di muka bumi dan sebagainya, masuk dalam cakupan fujjar. Ya, sehingga dalam agama kita sama sekalian, dosa itu bertingkat-tingkat. Dosa itu bertingkat-tingkat. Nah, Allah akan membalasi perbuatan hambanya sesuai dengan apa yang dia lakukan dari dosanya. Nah, orang yang fujjar sama sekalian ketika di akhirat nanti yaslaunaha yaumaddin, dia akan memasuki api neraka tersebut pada hari ad-din, yaitu pada hari pembalasan, pada hari kiamat. Ya, artinya setelah melalui proses yang panjang ya. Jadi setelah di alam kubur, ya, ini kalau orang yang nggak beriman, nggak beramal soleh tentu mendapatkan azab kubur, waliyadzubillah. Kemudian sampai di hari kiamat dibangkitkan, ada hisab, pada akhirnya mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam siksa api neraka. Ini orang yang fujjar. Yaslaunaha yaumaddin, dia akan memasuki api neraka tersebut yaumaddin, di hari pembalasan. Dalam tafsir disebutkan, tafsir Imam Ibnu Katsir, ay yaumal hisabi wal jaza wal qiyamah, ya, yaitu di hari hisab, hari pembalasan dan hari kiamat. Ya, kita berlindung kepada Allah dari golongan ini dan kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Wa ma hum anha bighaibin, ya, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka tersebut. Ya, mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari api neraka. Artinya kalau sudah masuk ke dalam neraka, maka orang yang dijadikan kekal di dalamnya tidak akan bisa keluar selama-lamanya. Ini golongan tentu yang tidak punya iman sama sekali. Tidak punya iman sama sekali. Tapi kalau dia masih punya iman, insya Allah pada satu saat akan dikeluarkan. Ya, mereka golongan yang tidak kekal di neraka, yang masih punya iman. Ya, misalnya orang tersebut banyak dosanya, tapi dia masih punya iman, dia muslim sama sekalian, maka di sini
satu saat Allah pasti akan mengeluarkannya dari siksa api neraka. Jadi bisa kita simpulkan ahli neraka ada dua golongan. Ada yang khalidina fiha abada, ada yang tidak kekal. Golongan yang kekal, golongan yang tidak beriman sama sekali, yang kufur, berbuat kesyirikan, yang syirik akbar sampai meninggalnya. Orang yang nifak, berbuat nifak akbar, sampai meninggalnya, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian terancam dengan siksa yang abadi, kekal di dalamnya. Adapun orang beriman yang terjatuh dalam kemaksiatan, orang beriman yang terjatuh dalam kemaksiatan, lalu dia taubat, maka insya Allah Allah mengampuni dosanya. Tapi kalau dia tidak taubat sampai meninggalnya, ada orang muslim ahli maksiat sampai meninggalnya nggak taubat sama sekalian, maka di sini di akhiratnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ampuni dosanya, bisa jadi dia mendapatkan syafaat atau sebab lain, bisa jadi sama sekalian kalau memang dosanya mengharuskannya masuk ke dalam neraka, maka neraka tersebut dia di dalamnya tidak akan kekal. Ini ditunjukkan oleh hadis-hadis Bukhari Muslim, bisa dilihat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis sekitar 113, 114, 115. Di sana ada keterangan bahwasanya orang yang masih punya iman walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar khardal, itu akan dikeluarkan dari siksa api neraka. Demikian insyaallah. Wa ma hum 'anha bighaibin. Ayat yang ke-16, dan mereka tidak dapat keluar dari neraka tersebut. Ini terjemahnya kalau dalam tafsir, ay la yaghibuna 'anil 'adzabi sa'atan wahidah. Jadi mereka tidak akan terluput dari azab walaupun hanya satu saat. Terus diazab. Wala yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha, dan mereka tidak diringankan dari azab tersebut sama sekali. Wala yujabuna ila ma yas'aluna minal maut, dan keinginan mereka, doa-doa mereka, doanya ahli neraka untuk diringankan, doa ahli neraka supaya dimatikan saja. Dan ada di ayat yang lain, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, penghuni neraka bilang kepada malaikat Malik, penghuni penjaga neraka, wahai malaikat Malik, sampaikan saja kepada Tuhanmu kami dimatikan saja. Tapi dikatakan kalian akan tinggal selamanya. Artinya keinginan penghuni neraka itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dimatikan yang enggak dipenuhi, au ar-rahah, diberikan keluasan, kelapangan, istirahat sejenak juga tidak, walau yauman wahidan, meskipun hanya satu hari. Ini kedahsyatan siksa api neraka yang berbeda sama sekali dengan siksa di dunia. Orang disiksa di dunia itu hanya sementara, ujungnya kematian. Bisa jadi hanya sementara, ada istirahatnya, seandainya pun puncak-puncaknya kematian, habis itu sudah nggak bisa disiksa lagi. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang namanya kematian, terus disiksa seperti itu, waliyadzubillah, dan dia dalam keadaan tidak memiliki penolong, dan dia dalam keadaan disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Ini kerugian di atas kerugian sama sekalian. Karena itu orang yang merugi adalah orang yang masuk ke dalam siksa api neraka, dan orang yang beruntung adalah orang yang selamat dari siksa api neraka. Yang dijelaskan dalam ayat, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Orang yang dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Beruntung yang hakiki dalam pandangan agama kita, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Itulah kenapa kita selalu mohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka di setiap doa-doa kita, termasuk juga dalam tahiyat akhir. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari 5 hal.
nomor satunya dari siksa neraka jahanam. Lanjutnya di ayat yang ke-17, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, ya, sekali lagi, tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a, yaitu pada saat atau pada hari yang satu jiwa tidak bisa memberikan pertolongan kepada jiwa yang lain. Wal amru yauma idzilillah, dan perkara atau urusan pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ta'zim li sya'ni yaumil qiyamah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17, wa ma adraka ma yaumuddin, ya, dan tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Ini menunjukkan pembesaran atau pengagungan Allah, ya, terhadap kedahsyatan hari kiamat. Kemudian ditekankan lagi di ayat yang ke-18, kemudian tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Ya, dijelaskan keadaannya, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Ya, maksudnya tidak ada satu jiwa pun yang bisa memberikan kecukupan kepada jiwa yang lain. La yaqdir ahadun ala naf'i ahadin. Ya, jadi satu jiwa nggak bisa memberi manfaat kepada jiwa yang lain. Ya, jadi masing-masing itu ngurus dirinya sendiri-sendiri sama sekali. Ngurus sendiri-sendiri. Ya, ini di ardil mahsyar, di padang mahsyar, nafsi-nafsi, ya, setiap diri memikirkan dirinya. Ya, tidak ada yang memikirkan orang lain. Ya, jangankan orang lain, keluarganya pun dia tidak memikirkannya. Ya, dia berpikir sampai bagaimana cara selamat dulu. Ya, kecuali nanti setelah dapat hisab yang mudah, dibagikan catatan amal, itu insya Allah baru merasa lega. Tapi kalau masih belum, masing-masing khawatir dengan perbuatannya. Ya, sampai para nabi, para rasul pun memikirkan dirinya. Ya, nafsi. Ya, la yaqdir ahadun ala naf'i ahad. Ya, jadi tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kepada siapapun. Ya. Ya, kecuali syafaat, ya. Kalau syafaat ini perkecualian, ya, syafaat dengan syarat-syaratnya. Ya, jadi Allah SWT memberikan kemudahan syafaat kepada sebagian hambanya, ya, diantaranya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, ya, puasa, ya, orang yang berjihad fisabilillah, ya, kepada 70 dari keluarganya, para malaikat. Nah, kemudian yang disyafaati mendapatkan izin dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahas, ya, dalam pembahasan khusus, ya, tentang syafaat. Tapi secara umum setiap diri tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Illa ayyadzanallahu liman yasha wa yarda, ya, kecuali siapa yang Allah berikan izin bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, saat beliau berdakwah, ini periode Mekah, ya, awal-awal dakwah jahriyah, beliau menyeru, ya Bani Hashim, wahai sekalian Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, ya, selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka. La amliku lakum minallahi syai'a, ya, aku tidak bisa memberikan kecukupan atas kalian di sisi Allah sedikit pun. Ya, maksudnya kalau kalian gak taat kepadaku, kalian ingkar, kalian gak mau beriman, aku gak bisa menyelamatkan kalian. Ya, selamatkan diri kalian masing-masing dari siksa api neraka. Kemudian wal amru yauma idzillah, dan perkara atau urusan pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah lah yang merajai, maha merajai hari pembalasan.
Tidak ada sesuatu pun, tidak ada siapapun dari makhluk yang memiliki kekuasaan di hari itu, dan semua akan tampak penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana ayat yang lain, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapa kerajaan di hari ini? Milik Allah yang maha tunggal lagi maha perkasa. Sebagaimana juga ayat yang lain, al mulku yauma idzin lil haq, yauma idzin al haqdir rahman. Kerajaan pada hari ini adalah kebenaran milik Allah Ar-Rahman yang maha pengasih. Dan juga dalam Fatihah, Malik Yaumiddin, Allah yang maha merajai hari pembalasan. Berkata Imam Qatadah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah wal amru wallah al yaum lillah. Ya, jadi perkara ya adalah di hari itu milik Allah Subhanahu wa taala, la yunazi'uhu fihi yauma idzin ahad. Ya, tidak ada yang bisa menentang ya perintah Allah Subhanahu wa taala siapapun di hari itu. Ya, demikian kata Imam Ibnu Katsir akhir dari tafsir surah Al-Infitar, ya walillahil hamdu wal minnah wa bihi at-taufiq wal ismah. Ya, artinya segala puji bagi Allah, atau bagi Allah pujian dan anugerah, dan dari Allah taufik dan juga ismah atau penjagaan. Nah, insyaallah demikian jamaah sekalian. Kita tambah dengan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya, di sini saya ambilkan dari tafsir Aisarut Tafasir ya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala, beberapa faedah dari tafsir surah Al-Infitar. Kita buka dulu kitabnya ya. Ya, ini kitabnya. Ya, sebelah kanan ini adalah nama-nama suratnya. Ya, ini ada surah Al-Infitar, kita buka. Ya, di sini tafsirnya menggunakan metode penjelasan kosakata terlebih dahulu sama sekalian bagian awal, ya, kemudian makna ayat, kemudian yang berikutnya adalah faedah yang bisa diambil. Nah, di sini kita perhatikan hidayatul ayat atau pelajaran dari surah Al-Infitar. Yang pertama, bayan ahdath tasbiq yaumal ba'ts wa dzalika fi nafkhah al-fana wa amma an-nafkhah ats-tsaniyah wa hiya nafkhatul ba'ts حيث تجمع الخلائق ويجري الحساب فتعطى الصحف وتوزن الأعمال وينصب الصراط ثم إلى جنة أو إلى النار. Ya, jadi maksudnya di antara pelajaran surah Al-Mutaffifin ini adalah surah Al-Infitar ini sama sekalian di antara pelajarannya ahdath tasbik yaumal ba'ts, ya, kejadian-kejadian yang mendahului hari kiamat. Ya, kan di awal-awal surah itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'u fatarat, ya, wa idzal kawakibu intatharat, wa idzal bihar fujirat. Itu kejadian-kejadian di awal-awal hari kiamat. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, langit akan terbelah. Ya, kemudian bintang-bintang akan berjatuhan, berserakan. Ya, laut akan ditumpahkan. Ya, kemudian juga al-quburu bu'thirat, ya, kuburan-kuburan akan dibongkar, ya, akan dikeluarkan. Ya, ini menunjukkan kejadian-kejadian di hari kiamat tersebut. Ya, kejadian-kejadian yang mendahului dan terjadi di hari kiamat tadi. Yang kedua, at-tahdziru minas sunnah as-sayyi'ah yatrukuha al-mar' ba'dahu fa inna awzaraha tuktab alaihi wa huwa fi qabrih. Ya, jadi yang kedua, at-tahdzir minas sunnah as-sayyi'ah. Jadi peringatan dari sunnah yang tidak baik, ya, maksudnya dari perbuatan amalan yang enggak baik yang dilakukan seseorang
yang bisa jadi ditiru oleh orang lain, yang nanti ini akan berakibat menjadi bukan pahala jariah tapi dosa jariah. Ini hati-hati sama sekalian. Jadi dosa jariah itu dia nyontohkan kepada orang perbuatan gak baik, lalu ditiru oleh orang yang sudah meninggal, dosanya terus kepadanya. Ya misalnya apa? Misalnya ya kalau di zaman sekarang di media sosial misalnya dia memposting sesuatu yang nggak baik misalnya, lalu ada orang meniru perbuatannya tadi, ya. Kemudian dia nggak tobat sampai meninggal, ya semakin banyak yang meniru perbuatan tadi dari postingan yang nggak baik tersebut, itu dia terus dapat dosanya, ya. Nah itu berat sama sekali. Ya, dia kalau mau tobat dia harus taubat nasuha dan menghilangkan postingan tersebut. Ini salah satu contoh ya. Tapi sebaliknya kalau orang tersebut mengajak kebaikan, orang ikut sama sekalian, maka dia juga dapat apa? Pahala jariah. Ya, maka di sini diwanti-wanti jangan sampai menjadi orang yang menjadi contoh keburukan, ya sunnah sayyi'ah. Ya, sehingga dosa-dosanya akan terus mengalir kepada pengajak tadi, ya, sedangkan dia fi qabrihi di dalam kuburnya. Ya hendaknya kita menjadi pelita-pelita kebaikan yang ngajak kebaikan kepada orang sehingga pahala kita semakin bertambah. Minimalnya kepada keluarga kita sendiri yang ngajak kebaikan sehingga insya Allah pahala kita bertambah sebanyak orang yang mengikuti ajakan kebaikan yang kita serukan. Nah, yang ketiga at-tahdziru minal ghururi wal inkhida' bi'amilis syaitan minal insi wal jin, ya, jadi peringatan dari al-ghurur yang terperdaya, ya sikap terperdaya. Jadi hati-hati sahabat sekalian, sikap terperdaya yang dengan kehidupan dunia, ya dengan sesuatu yang bisa melalaikan kita dari akhirat. Hati-hati karena ini semua bisa melupakan kita dari tujuan inti hidup kita. Apa tujuan inti hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya, jadi tujuan kita hidup nomor satu ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai dunia ini melalaikan, menyimpangkan kita dari tujuan inti, melalaikan kita dari akhirat. Ya, hati-hati dari ghurur terperdaya. Yang keempat, at-tahdziru minat takdzib bil ba'ts, ya. Jadi peringatan jangan sampai orang itu mendustakan hari pembalasan. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita jaga, ya kita maksimalkan karena inilah ya, kunci ya pertama dan terakhir ya kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ya tentu ditambah amal soleh. Ya, tapi kalau orang sudah mendustakan, maka dia tergolong sebagai orang yang kafir dan bukan lagi mukmin. Ya, tapi kalau dia masih beriman ditambah amal soleh, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi peringatan dari mendustakan hari pembalasan. Ya, mendustakan itu di mana tempatnya sama sekalian? Di hati. Ya, di hati. Jadi di sini yang berperan itu hati. Ya, di hati. Kalau hatinya beriman, ya Allah Maha mengetahuinya. Tapi kalau hatinya mengingkari, meskipun perbuatannya soleh, amal soleh, ya tidak terhitung lagi. Ya, seperti orang munafik itu kan perbuatannya seolah-olah muslim tapi hatinya mengingkari. Ya, jadi kalau kita lihat hati kita beriman, alhamdulillah ini pertahankan. Kemudian amal soleh cerminannya dengan amal-amal kebaikan. Ya, tidak semua hati beriman. Ya, kita dipilih oleh Allah termasuk hati yang beriman ya terhadap rukun iman yang 6 dan segala yang mesti diimani, maka ini adalah anugerah yang paling besar. Ya, coba bayangkan dari sekian miliar manusia yang hidup di zaman sekarang, kita termasuk yang ditakdirkan alhamdulillah masih di atas iman. Nah, yang kelima, takriru aqidah kitabatil a'mal ya, hasanuha wa sayyi'uha. Ya, jadi penetapan akidah ya, adanya catatan amal ya, bahwasanya catatan amal itu ada baiknya maupun buruknya. Ya, artinya kita meyakini nanti di akhirat itu ada namanya catatan amal jemaah sekalian, dan itu akan dibagikan kepada setiap orang sesuai amalnya. Ya,
kalau baik ya dia mendapatkan kebaikan dari amalnya dan sebaliknya. Inilah yang kita berusaha menanamnya dengan amal-amal ya, dengan perbuatan-perbuatan yang nantinya itu semua kita tinggal melihatnya sendiri ya, jadi orang nggak melihat catatan kita sendiri yang melihatnya ya, persaksian kita sendiri yang melihatnya dari seluruh perbuatan yang kita lakukan ya. Ini faedah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ya, kemudian faedah ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 sama sekalian ya, diantaranya adalah penjelasan keagungan ya, kebesaran hari kiamat dan bahwasanya hari kiamat adalah hari yang besar ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjalani kehidupan ini di atas iman dan amal soleh dan dimudahkan saat hisab kita di akhirat nanti sehingga kita termasuk orang-orang yang berbahagia tidak hanya di dunia tapi sampai juga di akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Ini insyaallah yang bisa sampaikan sama sekalian tafsir ringkas dari surah Al-Infitar. Mudah-mudahan membawa tadabbur kita dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di pertemuan-pertemuan mendatang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.